Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan membahas soal UTBK biologi lagi yang pastinya akan sangat berkaitan dengan UTBK tahun 2022 yang mungkin mirip-mirip dikit lah ya. So, pantengin terus penjelasan Kak Edi untuk video di kali ini ya. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa berikan tombol like-nya. Dan apabila kalian masih belum paham, silahkan tinggalkan di kolom komentar pertanyaan kalian ya. Nanti mudah-mudahan akan segera ke Edi balas dan kakak jawab gitu ya. Langsung aja kita ke pembahasan soal-soalnya. Oke, untuk yang nomor 1. Untuk nomor 1 ini ya, kita lebih banyak membahas tentang yang namanya kelebihan kadar gula. Ya, dimana di sini pertanyaannya adalah tentang kelebihan kadar gula atau kadar glukosa di dalam darah akan diubah menjadi glikogen oleh hormon glukagon pastinya. Nah, pertanyaannya adalah di mana disimpan itu glikogen, pada organ apa? Nah, glikogen ini disimpan dalam organ hati. So, jawabannya adalah organ hati. Bukan pankreas. Kalau pankreas itu merupakan kalau pankreas itu merupakan organ yang menghasilkan hormon glukagonnya. Tapi untuk penyimpanan hasilnya yaitu glikogen disimpan di dalam hati. Oke, begitu saja ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bakteri yang berperan dalam proses bioremediasi adalah ada bioremediasi, di mana bioremediasi ini merupakan nama lainnya adalah proses perbaikan atau remediasi dengan menggunakan atau memanfaatkan agen-agen hayati. Cuma di sini pembahasannya itu dibatasi, yaitu bioremediasi yang terjadi akibat adanya peristiwa tumpahan minyak di laut. Nah, bakteri apa nih yang berperan di bagian sini? Nah, bakteri yang berperan untuk peristiwa tumpahan minyak di laut adalah Pseudomonas butida, di mana dia bisa dapat menguraikan senyawa-senyawa hidrokarbon yang terdapat di dalam minyak tersebut. Ya, sedangkan yang lainnya tidak ada berkaitan sama sekali. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3. Adanya pembatas atau barier pada suatu wilayah menyebabkan munculnya terjadinya spesiasi. Spesiasi jenis apa nih yang berkaitan dengan adanya barier atau pemisah? Jawabannya adalah alopatrik. Di mana alopatrik ini terjadi akibat adanya pemisah atau barier yang menyebabkan nanti terpisahnya dua daratan atau dua habitat. Yang awalnya satu kemudian terpisahkan, sehingga memunculkan atau mendukung terjadinya proses spesiasi atau proses pembentukan spesies baru. Lanjut. Nomor 4. Untuk nomor 4, pertanyaannya adalah pernyataan yang salah. Kita cek ya, pernyataan yang salah terkait ekosistem sabana. Sabana itu biasanya memang didominasi oleh padang rumput ya, dan curah hujannya tidak terlalu tinggi-tinggi banget, karena kalau yang tinggi itu adalah ekosistem hutan hujan tropis. Namun demikian, ekosistem sabana ya, untuk ekosistem sabana ini memiliki porositas dan drainase yang cukup baik. Porositas itu berarti poros ya. Drainase itu aliran airnya. Dan biasanya memang sabana itu nanti kalau berdasarkan klasifikasinya, sabana dipecah menjadi atau dibedakan menjadi dua jenis, sabana murni dan sabana campuran. Sabana murni adalah sabana yang memang didominasi oleh satu jenis tumbuhan saja, sedangkan sabana campuran itu ada lebih dari satu jenis tumbuhan yang mendiami di sana. Dan memang sabana ini banyak ditemukan di daerah tropis ya, bukan subtropis. Sehingga untuk yang salah adalah yang opsi C, karena dia hidup terdapat di zona tropis atau iklim tropis, bukan iklim subtropis yang umumnya ada 4 musim. Gitu ya. Kita lanjutkan lagi ke soal nomor 5. Analisis DNA dengan tujuan untuk menghasilkan polimorfisme DNA. Ini ada sedikit penjelasannya. Jadi analisis DNA yang tujuannya untuk polimorfisme DNA. Kalau udah kelihatan polimorfisme DNA, mungkin beberapa soal itu nanti nggak menuliskan detail kayak yang kakak tulisin di sini ya, mungkin cuma disingkat, yaitu kayak PCR aja, RFLP aja. Makanya di sini kelihatan ya, udah ketahuan jawabannya yang E, karena kan memang sengaja kakak ini ya buatin kepanjangannya, karena kan bisa aja
di soal itu cuma disingkat-singkat aja gitu, kayak shorten blotting, PCR, sequencing, kata-kata umumnya aja, nggak sampai kepanjangan kayak begini kan. Kalau dipanjangin gini kan langsung kelihatan untuk polimorfisme DNA. Jadi biasanya FRLP ini digunakan untuk kayak analisis DNA berdasarkan pemisahan ukuran fragmen. Jadi nanti DNA-nya itu dipisah-pisahkan berdasarkan ukuran fragmen, mulai dari fragmen yang paling besar sampai dengan fragmen paling kecil, dan nanti akan dicek lebih detail mana yang lebih mirip. Contohnya kayak kasus DNA fingerprinting ya, untuk mengetahui kayak siapa pelaku kejahatan juga bisa menggunakan ini RFLP. Kalau sequencing pembacaan urutan DNA, PCR memperbanyak urutan DNA, memperbanyak rantai DNA ya, maksudnya ya PCR ya. Shorten blotting sama electrophoresis sangat ada kaitan sangat jelas ya. Yang sebenarnya semua ini berkaitan. Cuman kalau yang lebih detail tentang yang polimorfisme adalah yang RFLP. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 6. Nomor 6 ini berhubungan dengan adanya suatu susunan basa nitrogen yang diketahui urutannya dari 5 ke 3. Dari 5 ke 3 itu berarti adalah sense. Pertanyaannya adalah ya menyesuaikan ya mana yang benar gitu. Nah, kalau kamu dapat sense, kamu dapat codon kan, dengan cara tinggal mengganti apa? Tinggal mengganti yang namanya 5 tinggal mengganti T jadi U, sehingga hasilnya nanti ada AUG. Ini berarti AGG tidak berubah ya, kemudian CAC dan UAG. Nah, berarti ini di sini ada yang stop ya, ada yang bersifat stop di sini. Ada stopnya. Nah, ini kan start codon ya, ada start codonnya dan ini ada stop codonnya. Jumlah asam amino sebanyak 3. Jadi yang si metioninnya itu kita hitung ya. Ini ada 1, 2, 3. Jadi metionin juga mengkode asam amino jenisnya met ya, start codon maksudnya. Start codon mengkode asam amino bernama metionin. Sedangkan AGG dan CAC itu kalau kita terjemahkan juga berupa asam amino. Jadi asam aminonya ada 3, benar. Jumlah antikodon itu berarti ya lawan dari kodon. Kalau kodonnya ada AUG, AGG, CAC, UAG ya berarti kalau ada kodonnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya, antikodonnya juga ada 4 ya kan. Adanya start codon atau yang memulai proses translasi bernama AUG, benar sekali. Hasil transkripsi adalah, berarti hasil transkripsi itu kodon. Kamu cek tuh kodonnya, cocok nggak yang kakak tulisin? AUG, AGG, nggak nyambung kan? Nggak nyambung. Harusnya AUG, AGG, keduanya udah salah. Ngapain kamu terusin, ya kan? Berarti di sini jawaban yang benar adalah yang di nomor 1, 2, dan 3. Ayam. Lanjut nomor 7. Fungsi jaringan submukosa dibilang sub, berarti di bawahnya mukosa. Jadi kalau ada mukosa, di bawahnya mukosa itu namanya submukosa gitu ya. Fungsi jaringan submukosa yang benar adalah, nah, jaringan submukosa ini merupakan jaringan ikat ya, masuk dalam kategori jaringan ikat. Jaringan ikat longgar atau aerolar ya. Tapi jaringan ikat longgar, bukan padat. Merupakan jaringan yang menutupi permukaan organ. Ini epitel. Bukan ya, dia bukan epitel tapi jaringan ikat. Merupakan jaringan penghubung, benar. Lapisan tebal, dia bukan lapisan tebal, melainkan dia merupakan lapisan yang tipis, yang biasa memang letaknya di bawah, kan ada mukosa, ada submukosa. Nah, yang submukosa ini di bawahnya mukosa, dan dia berupa lapisan tipis. Jadi salah. Lapisan submukosa merupakan lapisan yang juga berperan dalam proses nutrisi, sehingga di dalamnya pasti ada pembuluh darah. Di sini dibilang tidak mengandung pembuluh darah, sehingga salah. Nah, tendon ini merupakan jaringan ikat padat. Jadi nggak nyambung ya. Kalau submukosa itu jaringan ikat longgar. Kalau tendon itu merupakan contoh dari jaringan ikat padat. So, jawabannya adalah yang Bogor. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ke nomor 8. Diketahui kadar gula darah seseorang mencapai 300 mg per dl. Nah, kadang-kadang itu kayak ada tes, tiba-tiba tes darah and then dihasilkan hasilnya seperti itu. And then dia shock, oh my god, kadar gula gue tinggi banget nih, gitu kan. Nah, berikut merupakan pernyataan yang tepat terkait penyakit yang dialaminya. Artinya dia baru cek dan ditemukan hasilnya 300 gulanya.
Maka jawabannya nggak mungkin insipidus, karena insipidus berhubungan dengan kadar cairan darah yang berhubungan dengan air atau ADH. Jadi nggak nyambung. Kamu lagi ngomongin apa? Kamu lagi ngomongin kadar gula darah. Yang nggak nyambung lagi mana ya? Yaitu uremia. Uremia itu kan urea ya, nggak nyambung. Kalau glukosuria itu karena adanya kelainan di bagian tubulus contortus proximal, bagian dari nefron. Jadi ada kemungkinan benar tapi kurang pas ya. Nah, ini jawaban yang tepat adalah hiperglikemia. Hiperglikemia itu adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami kenaikan kadar gula darah di atas rata-rata atau mungkin tidak normal. Sedangkan diabetes mellitus itu merupakan kejadian di mana akibat adanya kasus hiperglikemia yang berlangsung dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Jadi kalau hiperglikemia ini berlangsung dalam waktu yang lama, mungkin setahun, 2 tahun, atau tahunan, maka bisa membentuk diabetes mellitus. Kalau ini kan kasusnya dia baru cek and then hasilnya 300. Jadi bukan karena tahunan ya, bukan karena waktunya udah lama. Kalau waktunya udah lama, hiperglikemianya itu nambah terus dan itu baru diabetes mellitus. Gitu ya. Jadi ada kaitannya dikit tapi ada tetap perbedaan ya. Lanjut ke nomor 9. Pembentukan molekul karbohidrat terjadi melalui serangkaian siklus Calvin yang terjadi pada bagian titik-titik kloroplas. Berarti ini sedang ngomongin pembentukan glukosa. Pembentukan glukosa pada proses fotosintesis melibatkan reaksi terang sama reaksi gelap. Tepatnya reaksi gelap yang disebut dengan siklus Calvin. Siklus Calvin ini terjadi di mana? Gampang banget ya kan? Di mana? Di stroma dong. Gitu ya. Lanjut ke soal selanjutnya. Oke, untuk nomor selanjutnya kita bahas nomor 10. Jamur yang terdapat pada tempe, kamu tahu tempe kan, terbentuk melalui proses apa? Namanya juga tempe, itu kan merupakan produk ini ya, produk fermentasi. Ya udah fermentasi lah. Kan masuknya bioteknologi konvensional kan tempe. Jadi kalau kamu lihat ada jamur di makanan berupa tempe ya berarti itu jamurnya itu hasil dari proses fermentasi. Ada ini nih, ada bakteri nih di Yakult ya, iya fermentasi juga ya kan. Pokoknya biasanya kalau jamur di bidang bioteknologi konvensional umumnya dilakukan dengan cara proses fermentasi. Jadi memang kalau ngomongin bioteknologi konvensional lebih banyak ngomongin yang makanan atau minuman begitu ya. Lanjut nomor 11. Nomor 11 ini mirip kayak soal ujian UTBK tahun 2019. Persis banget. Cuma bedanya di sini cuma ada di hibrid ya. Kalau di 2019 kan trihibrid. Ini apabila kamu silangkan dengan sesamanya, ini simple aja ya. Maka otomatis ini akan 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 2, 4, 4 kali 4, anaknya 16. Berarti yang per 16. Salah. Pertanyaannya kan kadang-kadang bisa gini, berapa yang gede-gede, berapa yang kecil-kecil, atau berapa yang heterozigot. Kalau dia homozigot, mau itu dominan maupun resesif cuma ada satu. Tapi kalau yang heterozigot begini, itu ada sesuai dengan gamet di atas, yaitu 4/16. Ya, silakan kalau yang belum paham boleh tonton lagi tentang video kayak ini yang UTBK tahun 2019. Di sana modelnya trihibrid. Kalau yang ini dihibrid ya, cuma ada dua sifat ya. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 12. Bakteri yang berperan dalam proses pemisahan logam dari bijinya. Pemisahan logam dari bijinya itu sudah terkenal banget, itu pakai Thiobacillus ferrooxidans. Ini sudah sering keluar di soal-soal latihan kelas 10 ya, bahkan mungkin beberapa di UTBK. Kalau ini penyakit pneumonia. Ini berhubungan dengan penyakit Solanaceae, itu tomat-tomatan, kelompok terung-terungan, tomat, cabai ya. Nggak ada perkaitannya. Rhizobium leguminosarum untuk fiksasi ya pada tanaman leguminosa atau kacang-kacangan. Lactobacillus bulgaricus untuk yogurt. Jadi yang berhubungan dengan pemisahan logam dari bijinya adalah Thiobacillus ferrooxidans. Lanjut ke nomor 13. Pernyataan yang tidak benar terkait spesies bernama Limulus polyphenus ini adalah mana yang tidak benar gitu kan. Nah, kita cek dulu yang tidak benarnya. Pernyataan yang tidak benar dari si Limulus, spesies bernama Limulus polyphemus ya.
Dia merupakan filum arthropoda, jadi masuk bersama-sama dengan kayak ya kalajengking, ya apa kaki seribu, ya krustase gitu ya. Nah dia punya karakter yang mirip karena memang satu filum dengan arthropoda kayak gitu. Nah di bagian limulus Polyphemus itu dia punya bagian tubuhnya itu dibagi jadi 3, ada kepala, ada perut, dan ada ekor. Nah, kepalanya itu disebut nama lainnya itu prosoma, ya, prosoma. Kalau perut itu nama lainnya opistosoma. Opistosoma. Nah, kalau yang ekor disebut dengan telson atau tulang belakang, ya. Nah, dia karena mirip kayak kelompok krustase arthropoda, maka dia memiliki bentuk karapaks yang berbentuk seperti tapal kuda. Jadi kayak gambar itu kayak gimana ya kakak gambarin? Yang kayak begini nih. Tapal kuda. Otak dan jantung terdapat di prosoma, itu benar. Jadi otak dan jantungnya terdapat di bagian prosoma, di mana tadi prosoma itu merupakan bagian kepala. Jadi benar ya. Perut berupa telson. Perut itu bukan telson, tapi ekor yang telson. Nah, ini salah. Nah, siapa ini Limulus polyphemus memiliki karakter yang seperti kayak kelompok Echinodermata, di mana mereka dapat menumbuhkan kembali anggota badannya yang telah hilang. Wow, keren ya. Jadi yang tidak benar adalah yang perut berupa telson. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Untuk soal nomor 14, di sini ngomongin tentang nodus ranvier, apa atau yang berhubungan erat dengan kata nodus ranvier. Nodus ranvier itu kan terdapat di sini ya, kayak di celah-celah itu ya. Ini kan neurit ya. Sepanjang ini neurit nih, sepanjang ini neurit atau nama lainnya akson. Ini. Nah, ini si X-nya atau nodus ranvier-nya. Ya kan? Ini kan gambarnya. Kalau dendrit kan di sini. Jadi kalau ngomongin nodus ranvier ya berarti nggak ngomongin apa? Nggak ngomongin dendrit dong, ya kan? Nggak ngomongin dendrit. Nah, yang namanya penstabil neuron, kamu pernah dengar yang namanya apa itu? Neuroglia. Jadi ada di samping-samping sel saraf itu ada namanya bagian bernama sel-sel glia. Nah, sel-sel glia itulah yang berperan dalam proses mendukung atau menstabil aktivitas berupa struktural maupun fungsional dari si saraf. Jadi kalau penstabilnya bukan nodus ranvier. Nodus ranvier itu lebih banyak dibahas saat mempercepat jalannya impuls ya. Penghasil neurotransmitter adalah ujung akson, bukan pas nodus ranviernya ya. Penghasil neurotransmitter adalah ujung akson atau kadang disebut nama lainnya prasinaps. Nah, namanya prasinaps. Kemudian kalau yang C, tempat transmisi impuls antar neuron ini sinaps perpindahannya. Nah, jawaban yang tepat berhubungan dengan nodus ranvier adalah konduksi saltatori, di mana terjadi proses lompatan listrik ya. Terjadi lompatan potensial atau listrik di dalam sepanjang saraf yaitu neurit, yang dimana memungkinkan impuls itu bergerak lebih cepat. Impuls bergerak atau berpindah lebih cepat. Nah, gitu ya. Jadi yang lebih cepat, yang lebih cocok dengan nodus ranvier adalah adanya peristiwa konduksi saltatori, di mana memang adanya nodus ranvier menyebabkan impuls tadi itu bisa lebih cepat bergerak karena lebih lompat. Listriknya lebih lompat sehingga lebih cepat sampai gitu kan. Nah, gitu. Oke, lanjut ke soal terakhir. Terakhir. Jenis mutasi di mana terjadi apabila basa purin digantikan. Nih ada bahasanya, digantikan. Kalau digantikan berarti ngomongin jenis mutasi yang substitusi. Ada kata digantikan atau ditukar. Tukar atau ganti. Nah, ini kalau kamu amati pernah ada gini kan, A, T, G, C gitu kan. Ini kalau dibuat kan memang ada ini purin, ini pirimidin ya, purin, pirimidin. Nah, di situ kan kalau kamu lihat bisa aja kasusnya begini. Kasusnya itu dia pindah silang gitu. Nah, kalau pindah silang itu berarti dia beda kan, purin jadi pirimidin. Itu namanya substitusi yang berubah. Namanya transversi. Ada juga substitusi yang cuma diganti sesuai dengan jenisnya. Misal purin jadi purin atau pirimidin jadi pirimidin. Nah, kalau yang ini namanya jenis substitusi transisi.
Karena ada kata digantikan, berarti ini substitusi. Ada dua kemungkinan, transisi atau transversi. Pertanyaannya di sini gimana? Purin jadi pirimidin, berarti berubah, bukan satu rumah, alias change. Kalau yang change yang mana? Yang transversi. Gitu. Oke guys, cukup dulu untuk pembahasan soal UTBK kali ini. Mudah-mudahan bisa digunakan sebagai persiapan kalian ujian UTBK Biologi ya. Untuk yang mungkin hari ini pertama, mungkin besok yang selanjutnya. Dan silakan tetap dipelajari dan pantengin terus ya channel dari Kak Edi, BBC Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. See you.